lagi heboh banget itu pesulap merah. Iya. Gimana juga? Kalau pesulap merah sebenarnya tujuan dia itu untuk membuka trik-trik yang sifatnya menipu, membohongi masyarakat. Itu saya sebagai seorang pengobat alternatif sangat setuju sekali kalau ada pesulap merah seperti pesulap merah Marcel itu untuk membuka penipuan-penipuan dukun-dukun yang menipu. Itu kita buka, itu sangat bagus, sangat luar biasa supaya orang itu bisa tahu, masyarakat luas bisa tahu bahwa itu adalah semua karena trik penipuan. Jadi itu menjadi edukasi untuk masyarakat luas supaya ke depan jangan sampai tertipu. Karena mereka sifatnya membohongi gitu loh. Kalau menurut kalian sendiri praktek perdukunan di Indonesia itu seperti apa sih Kong? Praktek perdukunan di Indonesia sebenarnya sangat banyak sekali. Cuma memang sekarang malah dimanfaatkan untuk trik menipu. Tapi itu dukun palsu. Kalau dukun yang memang benar-benar nolong orang, itu mereka tidak mengharapkan satu imbalan. Mereka menolong dengan penuh keikhlasan. Jadi makanya oleh karena timbul-timbul semua dukun-dukun yang bukan semua dukun ya, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kepintaran triknya menipu masyarakat yang datang berobat ke dia. Nah itu tidak boleh, karena itu kan memberikan satu penipuan yang sifatnya merugikan orang lain. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau seperti yang saat ini pesulap merah seperti Marcel membuka semua trik-trik yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat luas, itu sangat baik sekali, dan aku sebagai pengobat alternatif juga sangat setuju, karena dengan adanya kejadian seperti ini maka itu memberikan edukasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat itu bisa mengerti bahwa apa, oh ternyata ini penipuan A, B, C semuanya penipuan. Nah itu bisa jadi bahan pelajaran untuk ke depan. Makanya kalau aku sebagai pengobat alternatif sama tokoh masyarakat berharap ya ini kejadian ini bisa menjadikan satu pendidikan untuk kita, satu pembelajaran untuk kita, supaya kita bisa lebih pintar, lebih cerdas untuk menyinggapi hal itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Itu menjadikan satu pembelajaran untuk kita semua. Dengan kejadian ini, pesulap merah membuka semua trik-trik yang sifatnya menipu, membohongi. Nah, dengan hal-hal ini kita bisa tahu bahwa dukun-dukun yang menipu itu memakai trik-trik inilah salah satu yang bisa merugikan masyarakat. Nah, disinilah pembelajaran untuk kita semua supaya ke depan kita bisa lebih cerdas, lebih paham bahwa yang sifatnya menipu kayak gini, yang sifatnya tidak menipu kayak gini. Nah, itu pembelajaran untuk kita semua ke depan. Di Palembang sendiri bagaimana? Palembang adalah yang seperti itu, yang sifatnya membohongi masyarakat. Itu adalah kita tahu. Cuman dalam hal ini ya nanti biar seiring waktu bisa membuktikan bahwa penipuan ini dukun-dukun yang berkedok dukun yang sifatnya menipu, tidak semua dukun yang sifatnya menipu. Tapi ada dukun-dukun tertentu di samping dia punya kelebihan, tapi dia mencari keuntungan. Nah, dengan cara menciptakan trik-trik yang bisa membuat masyarakat yakin dengan dia, dengan pengobatan dia. Nah, itu ada. Nah, maka nanti kita ke depan kita harapkan jangan sampai ada kejadian-kejadian yang sifatnya dukun yang bisa menipu masyarakat dengan cara pakai trik-trik gitu. Nah, itu nanti harus kita singkirkan semua. Caranya kok biar masyarakat awam nih tahu nih ini benar atau enggak itu gimana kok? Sekarang kan kalau namanya penipuan dia pasti ada barang yang dia keluarkan untuk menipu. Nah, contoh barang yang bisa digunakan untuk menipu itu sebenarnya untuk saat ini ya ada dua macam, yang melalui telur sama melalui donggang. Telur sama donggang, dua macam ini aja. Jadi kalau seandainya dimanapun namanya dukun
kalaupun dia bisa mengadakan satu penipuan, ada telur, ada dogan, itu berarti barang sampai di dalam dogan tuh ada keris, ada batu, ada paku, ada beling, ada apa aja yang sifatnya itu pasti itu namanya penipuan. Itu penipuan. Nah, di sana kita harus jaga, kita harus mengerti bahwa hal-hal yang dilakukan seperti itu kebanyakan itu namanya penipuan. Nah, itu kita harus paham dengan hal-hal itu. Makanya ini satu edukasi yang luar biasa bagus dari pesulap merah ini, Marcel ini, untuk membuka trik-trik yang sifatnya dapat membohongi masyarakat luas. Nah, kita dengan kejadian ini, kita tidak mau ada sesuatu yang kita dari masyarakat itu kedepannya jangan sampai terulang kena tipu seperti ini lagi. Nah, itu satu pembelajaran yang sangat bagus sekali, dan saya mendukung kok apa yang Marcel lakukan saat ini, yang sifat membuka kedok-kedok penipuan, praktek-praktek penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan. Nah, itu nanti mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang bisa seperti ini, yang sifatnya menipu, membohongi masyarakat. Ada saran ke alam untuk para masyarakat ya gitu ya, untuk memilih pengobatan atau apapun yang baik dan benar ya Kak gitu. Pengobatan yang baik itu pengobatan yang tidak meminta biaya. Pengobatan yang tidak ada embel-embel A, B, C, D, itu tidak ada embel-embel seperti itu. Pengobatan yang sifatnya ikhlas untuk membantu. Nah, itu baru pengobatan yang sebenarnya. Jadi kita tidak ada namanya trik-trik penipuan yang sifatnya membohongi, membodohi. Nah, itu aja. Jadi harapan saya sebagai pengobat alternatif, sebagai tokoh masyarakat sekaligus, saya menghimbau agar masyarakat harus lebih cerdas, harus bisa membedakan yang mana benar, yang mana yang salah, yang mana yang tidak benar, yang mana yang benar, itu harus bisa membedakan. Seseorang yang bisa ngobatin, kalau dia sudah sifatnya menipu, nah di sana menipu itu dengan apa? Nah, itu harus kita pahami, karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa tercipta dengan semudah itu, dan bisa ibaratnya misalnya di dalam dogan, di dalam telur itu ada barang, nah itu boleh ngomongin itu sifatnya menipu. Nah, itu kita tidak perlu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Maka saran aku, kita punya agama, kita punya keyakinan. Kalau harapan saya, kita berobat, kita jalani pengobatan, tapi dengan hal-hal yang memang masuk di logika, yang memang yang bisa membuat kita yakin itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja harapan saya. Ya.